Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menganalisis buku panduan guru dan siswa pada mata pelajaran IPA, Ilmu Pengetahuan Alam, di kelas 3 dan kelas 6 SD. Sebelumnya, kami akan menjelaskan apa itu buku guru dan buku siswa. Buku guru adalah buku panduan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas dengan menggunakan pendekatan saintifik yang sesuai dengan kurikulum Merdeka. Sedangkan buku siswa adalah buku panduan sekaligus buku aktivitas siswa yang berisi materi pembelajaran yang akan dipelajari oleh siswa. Dan selanjutnya saya akan menganalisis buku panduan guru dan siswa di kelas 3. Pada bab pertama, dengan materi, mari kenali hewan di sekitar kita. Pada bab ini, memiliki 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengenali keragaman hewan di sekitar kita. Yang kedua, memahami bahwa anggota tubuh hewan memiliki bentuk tubuh yang berbeda-beda. Dan yang ketiga, melakukan penyelidikan fungsi bagian tubuh dan kaitannya dengan perilaku hewan. Pada tujuan pembelajaran dari buku guru dan siswa terdapat kesesuaian di antara keduanya. Hal ini dapat terbukti di buku siswa halaman 24, di mana guru menyuruh siswa untuk melakukan pengamatan dengan mencari tahu hewan-hewan yang ada di dalam lingkungan sekolah. Dan kemudian siswa menuliskan dari hasil yang telah dicari tentang hewan di alam lingkungan sekolah tersebut. Dan pada bab 2 dengan materi ayo mengenal siklus pada makhluk hidup. Pada bab ini terdapat 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan tahap siklus yang dilalui oleh makhluk hidup. Kedua, membandingkan siklus hidup pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Dan yang ketiga, membuat simulasi menggunakan bagan atau alat bantu sederhana tentang siklus hidup hewan. Dengan kegiatan tersebut, dari bangun pagi sampai dengan seterusnya, siswa akan mempelajari mengenai siklus hidup pada manusia. Guru menjelaskan tahap siklus yang dilalui oleh makhluk hidup. Dan kemudian guru mengajak peserta didik mengamati gambar yang terdapat di awal bab 2, yaitu perbedaan antara induk dan anak monyet, dan kemudian mengaitkan gambar tersebut dengan perkembangbiakan. Pada tujuan kedua, membandingkan siklus hidup pada manusia, hewan, dan tumbuhan, terdapat di buku siswa halaman 56, di mana guru menyuruh siswa untuk melakukan pengamatan. Terlebih dahulu, siswa membaca dan kemudian peserta didik diajak untuk mengidentifikasi perbedaan yang mereka temukan. Dan tujuan yang ketiga, membuat simulasi menggunakan bagan atau alat bantu sederhana tentang siklus hidup hewan. Terdapat di buku siswa pada halaman 55. Guru menyuruh siswa untuk membuat miniatur sederhana tentang siklus hidup hewan dengan menggunakan alat sederhana. Dan kemudian siswa mencari tahu dan menentukan hewan apa yang akan dibuat
simulasi siklus hidupnya. Selanjutnya, mencari informasi mengenai hewan tersebut. Setelah itu, mengumpulkan barang-barang bekas yang ada di sekitar siswa untuk membuat bentuk miniatur dengan menyertakan informasi dari hasil pencarian tentang siklus hidup hewan tersebut dan menuliskannya secara singkat pada setiap fase siklus hidup hewan tersebut. Setelah selesai, guru menyuruh siswa untuk melakukan presentasi dari pembuatan proyek yang telah dibuat oleh siswa. Baiklah, bab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Kemudian saya akan melanjutkan analisis pada buku guru dan buku siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 3 Sekolah Dasar. Pada bab 3, judul Hidup Bersama Alam, capaian pembelajaran buku guru itu ada dari tujuan pembelajarannya, yaitu 1. Menganalisis komponen biotik dan abiotik dalam suatu ekosistem. Yang kedua, mengetahui peran komponen dalam suatu ekosistem. Yang ketiga, menganalisis keterkaitan dan hubungan yang terjadi antara komponen pada suatu ekosistem. Pada buku siswa itu mengimplementasikan yang sama dari capaian pembelajaran di buku guru. Salah satunya dari topik A, karena guru menyuruh siswa melakukan pengamatan melalui gambar pada topik A di halaman 60. Setelah melakukan pengamatan makhluk hidup, apa yang sudah ditemukan, siswa menulis ke buku mereka dari hasil yang sudah didapatkan siswa tersebut. Dan begitu untuk buku siswa, dari capaian pembelajaran buku saya nyatakan sesuai karena tujuan sama dan tercapainya proses pembelajaran tersebut. Kelebihan dan kekurangan buku siswa pada bab 1 dengan judul Mari Kenali Hewan di Sekitar Kita. Kelebihannya yaitu penggunaan teknologi yang cukup dan desain buku yang menarik. Nah, selanjutnya kekurangannya yaitu kurangnya contoh dan ilustrasi dan tidak ada penjelasan yang mendalam tentang hewan. Berikut adalah beberapa kelebihan dan kekurangan buku guru pada bab 2 dengan judul Ayo Mengenal Siklus pada Makhluk Hidup. Kelebihannya, panduan pembelajaran yang terstruktur dan adanya keterkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kekurangannya, materi yang sangat terbatas dan kurangnya aktivitas dalam pembelajaran. Berikut adalah beberapa kelebihan dan kekurangan pada buku siswa bab 2 dengan judul Ayo Mengenal Siklus pada Makhluk Hidup. Kelebihannya, materinya mudah dipahami dan penggunaan teknologi yang cukup. Kekurangannya, latihan soal terbatas dan kurang ada contoh ilustrasi yang lebih detail. Kelebihan dan kekurangan buku guru pada bab 3 dengan judul Hidup Bersama Alam. Kelebihannya, tujuan pembelajaran yang jelas disajikan dalam bentuk indikator yang dapat dinikmati langsung, dan panduan untuk pembelajaran berbasis proyek. Kekurangannya, tidak ada penjelasan yang lebih mendalam tentang dampak, tidak ada materi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Ahda Nur Khadijah. Di sini saya akan menganalisis buku panduan guru dan buku siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial di kelas 6. Pada bab 1 dengan materi bagaimana tubuh kita bergerak, pada bab ini terdapat 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi organ tubuh yang berkaitan dengan sistem gerak. Yang kedua, menjelaskan bagaimana cara tubuh kita bergerak. Yang ketiga, mengenal sistem saraf yang mengendalikan tubuh kita. Yang keempat, menjelaskan cara menjaga kesehatan sistem gerak dalam perilaku sehari-hari. Pada tujuan pembelajaran yang terdapat pada buku dan hal ini dapat terbukti di mana untuk tujuan pembelajaran yang pertama dan yang kedua, yakni dapat kita lihat pada buku guru halaman 21 sampai 24 dan buku siswa halaman 3 sampai 4, yaitu guru mengajak siswa untuk mengenal organ tubuh yang berkaitan dengan sistem gerak manusia, dan guru juga menjelaskan bagaimana cara tubuh kita bergerak. Kemudian siswa diminta untuk membuat replika tangan, yang dimana pada kegiatan ini siswa diberikan kesempatan untuk membuat suatu alat peraga yang dapat digunakan untuk mendemonstrasikan bagaimana tangan dan jari kita bergerak.
Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga yakni mengenal sistem saraf yang mengendalikan tubuh kita. Dapat kita lihat pada buku panduan guru halaman 27-28 dan pada buku siswa halaman 15, yakni siswa diminta untuk membaca dalam hati, memahami isinya dengan baik tentang sistem saraf yang menggerakkan tubuh kita. Dan untuk tujuan pembelajaran yang terakhir, yakni menjelaskan cara menjaga kesehatan sistem gerak dalam perilaku sehari-hari. Dapat kita lihat pada buku panduan guru halaman 38 dan pada buku siswa halaman 20, yaitu guru mengajak kepada siswa untuk menginvestigasi pola hidup mereka dengan cara mengamati hal-hal yang ada pada diri mereka sendiri. Contohnya seperti apakah makanan yang dikonsumsi mengandung kalsium yang cukup dan bagaimana cara agar menjaga tulang tetap sehat. Mungkin cukup sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian, saya akan melanjutkan analisis pada buku guru dan siswa pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial di kelas 6 sekolah dasar pada bab 5 dengan materi menjelajahi bumi dan antariksa. Pada bab 5 ini terdapat dua tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu mengaitkan peristiwa rotasi dan revolusi bumi dengan kehidupan di bumi. Kemudian yang kedua menjelaskan sistem tata surya dan karakteristik anggotanya. Pada tujuan pembelajaran yang terdapat pada buku guru dan buku siswa, terdapat kesesuaian di antara keduanya. Hal ini dapat terbukti di mana untuk tujuan pembelajaran yang pertama yaitu mengaitkan peristiwa rotasi dan revolusi bumi dengan kehidupan di bumi, dapat kita lihat pada buku siswa pada halaman 115 yang ada pada buku siswa yaitu mengenai adanya siang dan malam. Kemudian adanya perbedaan waktu, dan pada halaman 118 mengenai dampak gerak revolusi di kehidupan kita. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang kedua yaitu menjelaskan sistem tata surya dan karakteristik anggotanya. Itu terdapat pada buku siswa pada halaman 123 dengan topik C, yaitu menjelajahi sistem tata surya. Pada halaman tersebut, guru dapat menjelaskan kepada siswa mengenai. Kemudian pada halaman 127 juga terdapat pembahasan yang lebih kompleks mengenai tata surya. Baiklah, saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada buku panduan guru pada bab 1 dengan judul Bagaimana Tubuh Bergerak. Adapun kelebihannya, yang pertama adalah panduan lengkap, yang kedua adalah ketertarikan dengan buku siswa, yang ketiga adalah keberagaman aktivitas pembelajaran, yang keempat adalah tujuan pembelajaran yang jelas, dan kelima adalah pendekatan inquiry. Yang dimana pendekatan inquiry ini adalah peserta didik perlu mengasah keterampilan berpikirnya sehingga pembelajaran yang sudah diterima dan dipelajari itu bermakna. Hal ini hanya akan bisa terjadi apabila peserta didik tersebut terlibat penuh dalam proses pembelajarannya. Adapun kekurangan yang terdapat pada buku panduan guru pada bab 1 yaitu adalah yang pertama penyampaian materi yang monoton, yang kedua adalah keterbatasan dalam penjelasan konsep, yang kedua adalah kurangnya aktivitas praktis, dan yang keempat adalah penggunaan bahasa yang sulit dipahami, dan yang terakhir adalah kesesuaian dengan kurikulum. Nah, saya akan melanjutkan kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada buku panduan guru pada bab 5, yaitu dengan judul Menjelajahi Bumi dan Antariksa. Kelebihannya, poin yang pertama adalah konten yang komprehensif, kedua adalah pendekatan pembelajaran aktif, yang ketiga adalah proyek belajar dan uji pemahaman, yang keempat adalah relevansi dengan kehidupan sehari-hari, dan 5 fasilitas untuk guru. Adapun kekurangannya yaitu keterbatasan sumber referensi, kedua kompleksitas materi, yang ketiga kurangnya variasi dalam metode pembelajaran, yang keempat kurangnya mengintegrasikan teknologi, dan yang kelima adalah kegiatan pembelajaran, yang dimana kegiatan yang ada dalam buku tidak sesuai dengan
pendekatan saintifik yang diharapkan. Saya juga akan selanjutnya melanjutkan menjelaskan kelebihan dan kekurangan pada bab 6 dengan judul Gawat, benarkah energi di bumi akan habis? Poin yang pertama adalah relevansi dengan isu lingkungan. Yang kedua, pendekatan pembelajaran interaktif. Yang ketiga, penyajian informasi yang menarik. Yang keempat, kegiatan praktikum dan proyek. Dan yang terakhir adalah penekanan pada kesadaran energi. Adapun kekurangan pada bab 6 yaitu yang pertama, keterbatasan sumber informasi. Yang kedua, penjelasan yang kurang mendalam. Dan yang ketiga adalah kurangnya variasi dalam kegiatan. Yang keempat, fokus terlalu besar pada masalah. Dan yang terakhir adalah keterbatasan alat dan bahan untuk praktikum. Nah, di sini saya akan melanjutkan kelebihan dan kekurangan dari buku Siswa IPAS kelas 6 pada bab 1 dengan judul Bagaimana Tubuh Bergerak. Poin yang pertama adalah materi yang relevan. Dan yang kedua adalah pendekatan inquiry. Dalam buku itu menerapkan pendekatan pembelajaran berbasis inquiry yang mendorong siswa untuk aktif dan bertanya dan melakukan eksplorasi. Poin yang ketiga adalah aktivitas praktis. Yang keempat, bahasa yang mudah dipahami. Dan yang kelima adalah visualisasi yang menarik. Adapun kekurangan yang terdapat dalam buku Siswa IPAS kelas 6 pada bab 1 dengan judul Bagaimana Tubuh Bergerak. Poin yang pertama adalah keterbatasan penjelasan konsep. Yang kedua, minimnya aktivitas interaktif. Yang ketiga, kurangnya pendekatan praktis. Yang keempat, visualisasi yang terbatas. Dan yang kelima adalah bahasa yang terkadang sulit dipahami oleh siswa. Nah, saya akan melanjutkan kelebihan dan kekurangan dalam buku siswa pada bab 5 dengan judul Menjelajahi Bumi dan Antariksa. Poin yang pertama adalah materi yang relevan dan menarik. Yang kedua adalah pendekatan inquiry yang sudah saya jelaskan tadi. Yang poin ketiga adalah aktivitas praktis. Dan poin yang keempat, rangkuman dan peta konsep. Dan yang terakhir adalah bahasa yang mudah dipahami. Adapun kekurangannya pada bab 5 yaitu poin yang pertama adalah ketidaksesuaian materi. Terkadang mungkin ketidaksesuaian antara materi yang disajikan dalam buku dengan standar isi kurikulum tidak sesuai. Yang kedua adalah kegiatan pembelajaran terbatas. Yang ketiga adalah pendekatan saintifik yang kurang optimal. Yang keempat adalah kurangnya penjelasan kontekstual. Dan yang kelima adalah minimnya sumber daya visual. Nah, saya akan melanjutkan mengenai kelebihan dan kekurangan pada buku IPAS, yaitu buku siswa kelas 6 pada bab 6 dengan judul Gawat, benarkah energi di bumi akan habis? Kelebihan yang terdapat pada bab 6, poin yang pertama adalah materi yang relevan dan kontemporer. Yang kedua adalah pendekatan inquiry. Poin yang ketiga adalah aktivitas praktis dan proyek belajar. Yang keempat adalah pengenalan energi terbarukan. Dan kelima adalah visualisasi yang menarik. Adapun kekurangan yang terdapat pada bab 6 dengan judul Gawat, benarkah energi di bumi akan habis? Poin yang pertama adalah keterbatasan penjelasan konsep. Terkadang beberapa konsep mengenai energi, termasuk jenis-jenis energi dan isu keberlanjutannya, mungkin tidak dapat dijelaskan secara mendalam. Dan yang kedua adalah minimnya aktivitas interaktif. Poin yang ketiga adalah kurangnya pendekatan praktis.
Dan yang keempat, visualisasi yang terbatas. Dan yang kelima adalah bahasa yang terkadang sulit. Meskipun kadang menggunakan bahasa sederhana, beberapa istilah teknis mungkin masih sulit dipahami oleh siswa. Sekian kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada buku siswa dan buku panduan guru yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan.